Audio Jungle. Untuk pertanyaan yang terakhir datang dari Nurul Fatruzi. Nurul Fatruzi. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan dalam baca namanya. Ustazah mau tanya, bersendawa saat sholat itu membatalkan atau tidak? Soalnya kan bersuara. Pernah mendengar di sebuah pengajian kalau menguap tapi keluar suara itu membatalkan. Apakah hukumnya sama? Terima kasih. Jadi gini ya, Nurul, dalam sholat itu ada hal-hal yang sifatnya di luar kemampuan kita untuk mencegahnya. Nah, ada juga hal-hal yang memang dalam kemampuan kita untuk mencegah. Hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk mencegahnya seperti bersin, gitu ya. Itu bersin kan kita nggak bisa cegah gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada orang bersin di dalam sholat, itu lain hukumnya dengan orang berdehem dalam sholat. Gitu ya. Kalau berdehem itu kan sesuatu yang dia punya kemampuan untuk bisa mencegah itu gitu. Saya kalau nggak mau dehem nggak dehem gitu kan. Tapi kalau bersin kan, misalnya nih saya mau bersinin nggak bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya dehem kan memang sesuatu yang bisa saya usahakan gitu, seperti bersuara, berdehem gitu kan. Nah itu ada hukum yang berbeda untuk sesuatu hal yang di batas kemampuan kita dengan sesuatu hal yang ittiror, artinya sesuatu yang di luar batas kemampuan kita untuk bisa mencegahnya gitu. Kita akan bahas sesuatu ya. Sesuatu hal yang kita tidak punya, sesuatu hal yang kita punya kemampuan untuk bisa mencegahnya, seperti menggoyangkan badan, seperti mengeluarkan suara, seperti batuk misalnya. Di saat kita tentu saja bisa juga mengendalikan batuk kita gitu, mau kita batukin atau kita nggak batukin gitu kan. Atau berdehem seperti yang tadi saya sampaikan ya, dehem itu kan sesuatu hal yang kita bisa putuskan untuk dehem apa nggak dehem gitu. Nah ini teman-teman sekalian membatalkan sholat ketika ia mengeluarkan suara atau mengeluarkan huruf gitu ya. Ketika ada huruf atau ada suara yang keluar di saat kita sedang mengerjakan sholat, itu hukumnya batal tuh. Hukumnya batal. Begitu. Jadi kalau misalnya kita dalam sholat terus berdehem gitu kan, gitu, karena ada orang lewat misalnya di depan kita gitu, itu hukum sholatnya jadi batal teman-teman. Karena memang tidak diperkenankan untuk melakukan itu. Bahkan kalau misalnya gitu, ada orang baca Al-Quran akan tetapi dia niat mengeluarkan suaranya tersebut untuk memberi tahu orang lain, bukan untuk bacaan sholatnya dia sendiri. Misalnya ya, dia lagi sholat nih, kemudian ada ayam ngedeketin dia gitu misalnya, atau ada kucing ngedeketin dia gitu, terus dia usir kucing tersebut dengan dia membaca Qul huwallahu ahad Allahus somad misalnya gitu, dan dia meniatkan dengan membaca hussomat tersebut itu adalah untuk mengusir si ayam ini atau mengusir kucing ini gitu ya, maka sholat dia bisa batal teman-teman. Sholat dia bisa batal gitu kan, kalau niatnya hanya untuk mengusir si binatang tersebut itu. Tapi kalau niatnya adalah untuk keduanya, bacaan dia juga sekalian ngusir juga gitu, itu nggak batal gitu. Nah dari sini kita tahu bahwa bersuara di dalam sholat yang untuk memberikan pemahaman kepada orang lain, ataupun dengan mengeluarkan huruf-huruf atau bunyi-bunyian yang tidak ada di dalam bacaan sholat kita, itu tidak diperkenankan gitu ya, tidak diperkenankan. Karenanya kalau misalnya kita lagi tengah-tengahan sholat kemudian berdehem gitu atau bersuit misalnya gitu ya, maka sholat kita itu menjadi batal. Misalnya gini lah, lagi sholat terus kan misalnya gitu kan, itu hukum sholatnya jadi batal. Nah, kalau misalnya untuk hal-hal yang tidak ada kemampuan kita untuk mencegahnya, seperti bersin atau bersendawa, yang saya tahu bersendawa juga kan tidak ada kita nggak mampu untuk mencegah juga, nguap misalnya gitu ya, itu tidak membatalkan dengan syarat tidak mengeluarkan bunyi-bunyian yang sampai dengan keluar huruf gitu. Nah, misalnya nih ada orang nguap aja gitu kan, sekedar buka mulut gitu, itu nggak batal
atau sekedar bersin tapi bersin aja gitu kan, Hashim udah gitu kan, itu nggak batal juga teman-teman. Termasuk bersendawa juga gitu kan, bersendawa yang sebatas normal sendawa gitu kan, nah itu nggak batal saudara sekalian. Akan tetapi kalau misalnya dia ketika bersin itu menambahkan huruf-huruf tertentu yang tidak senormalnya bersin gitu, misalnya hashing misalnya gitu ya, ditambahkan huruf lain, ditambahkan kata-kata lain gitu misalnya, atau ketika dia menguap gitu kan, dia kemudian menjadikannya ditambahin dengan huruf yang lain, misalnya wah misalnya gitu ya, atau ketika bersendawa juga seperti itu gitu. Nah itu yang bisa membatalkan, sholat gitu, karena memasukkan huruf lain atau memasukkan kata lain, memasukkan bunyian lain di dalam sholat kita gitu. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa difahami. Nah, selagi sendawanya secara normal biasa aja, nah itu nggak batal, gitu ya. Oh iya, ini ada lagi nih, sendawa yang bisa membatalkan sholat, terutamanya ketika puasa seperti ini. Ketika lagi habis sahur ataupun habis buka biasanya nih ya. Kalau orang lagi habis sholat maghrib gitu, kalau makannya terlalu kenyang, itu bisa loh sendawanya bikin batal sholat gitu. Gimana tuh? Kalau dia bersendawa sampai keluar lagi makanan ke dalam mulutnya dia gitu. Dia bersendawanya yang terus ada keluar makanan atau ada keluar minuman gitu kan yang ke mulutnya, itu teman-teman hukumnya harus dikeluarkan. Kalau misalnya dia telan lagi, itu berarti sholatnya sambil memakan sesuatu atau menelan sesuatu, dan itu batal sholatnya. Itu batal sholatnya. Karenanya saya sarankan teman-teman, kalau lagi buka ataupun kalau lagi sahur, jangan kekenyangan abis itu sholat, jadi bisa terjadi kayak gitu deh. Kita puasa ini kan adalah untuk mengurangi makanan ya, bukan untuk mengubah jadwal makan. Jadi kita berpuasa adalah untuk mengurangi makan kita, sebagaimana yang diajarkan doa dari para ulama. Nabi Muhammad SAW setiap kali datang bulan Rajab, beliau akan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Para ulama menambahkan wa inna ala siyam wal qiyam wa qiraatil Quran. Kata Nabi, ya Allah berkahi bulan Rajab, berkahi bulan Sya'ban, sampaikan umur kami sampai bulan Ramadan. Para ulama menambahkan, ya Allah bantu kami untuk bisa untuk bisa puasa dengan baik, untuk bisa sholat tarawih dengan benar dan juga dengan benar dan banyak ya, dan juga untuk banyak memperbanyak membaca Al-Quran. Guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid selalu menambahkan sesudah doa itu dengan bacaan wa ganni'na bil qalil minat ta'am wal manam wal kalam, wa ganni'na bil qalil wa qanni'na bil qalil minat ta'am wal manam wal kalam. Ya Allah, mampukan kami untuk menyedikitkan makan, menyedikitkan tidur, dan menyedikitkan berbicara. Menyedikitkan makan, tidur, dan waganni'na bil qalil minat ta'am wal manam wal kalam. Sedikitkan makan, sedikitkan tidur, dan sedikitkan bicara. Ketiga hal tersebut menjadi kesempurnaan puasa ketika kita mampu juga untuk menyedikitkan makan sewaktu malam tentu saja, dan juga menyedikitkan tidur di hari-hari Ramadan kita, baik siang maupun malamnya, kemudian juga menyedikitkan berbicara. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa-puasa kita selama bulan Ramadan ini insyaallah, dan mengabulkan segenap hajat-hajat kita serta mempermudah kita untuk dapat menjalankan ibadah-ibadah sesuai dengan yang Dia inginkan. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita akan ketemu lagi pada hari Senin di jam yang sama, jam 4 sore, jam 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai dengan selesai dengan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nanti pertanyaannya bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar sehari sebelum kita mengadakan kajian ini. Dan untuk pertanyaan yang sudah terjawab, harap untuk tidak mengulanginya kembali, dengan ikuti aja atau dengarkan kembali saja
kajiannya yang sebelumnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wal afu minkum. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.